pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali dengan Miss Lisna dalam ibadah kita Jumat pagi ini. Baik anak-anakku kelas 3, kelas 4, dan kelas 5, kelas 6, silakan siapkan alat tulismu, lalu Alkitabmu. Kita akan baca bersama-sama dulu Alkitab atau pelajaran kita pada pagi hari ini dalam ibadah online ini dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 22. Perenungan firman Tuhan kita pagi ini dengan judul Roh Kudus Memberi Hikmat. Kita akan belajar dari Petrus dan Yohanes ketika diperhadapkan di mahkamah agama. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka memiliki hikmat yang dari Roh Kudus. Maaf Miss agak lemas karena kemarin baru vaksin ya, jadi rasanya masih belum kuat, tapi Miss karena tugas dan Miss harus laksanakan tugas ini. Mari anak-anakku kita baca firman Tuhan ini dulu dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 22. Miss akan bacakan ya, anak-anak yang sudah besar membuka Alkitab dan mengikuti pembacaan ini ya. Kalau kelas 1 kelas 2 mendengarkan saja. Baik, mari anak-anak kelas 3, 4, 5, 6 bersama-sama dengan Miss membaca firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 22. Roh Kudus memberi hikmat ya. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya ya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita
ambil terhadap orang-orang ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kamu lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Baik anak-anakku, demikian Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes melakukan kesembuhan pada hari yang tidak diperbolehkan di dalam bangsa Yahudi masa itu ya. Nah, lalu imam-imam atau orang-orang yang melihatnya itu marah ya, karena Petrus dan Yohanes menyembuhkan seseorang pada hari yang mereka larang Petrus dan Yohanes lakukan. Tetapi Petrus dan Yohanes sungguh dipenuhi oleh hikmat Allah. Nah, apa sih hikmat? Hikmat adalah anak-anak sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan ya. Hikmat adalah sesuatu yang baik, yaitu kemuliaan ya, lalu pemikiran baik ya, sikap baik ya, tindakan baik ya, keputusan yang dilakukan pada detik-detik itu tetapi yang dilakukan adalah baik, itu namanya hikmat ya. Pokoknya hikmat itu adalah sesuatu yang baik. Hikmat itu adalah suatu pengetahuan, suatu pemikiran, suatu perintah, suatu tindakan, perbuatan yang memang datangnya dari Tuhan, datangnya dari Allah, datangnya dari Yesus Kristus, datangnya dari Roh Kudus untuk dilakukan secara baik ya. Nah, demikian juga Petrus dan Yohanes ya. Di hadapan mahkamah agama, mereka sungguh dipenuhi oleh hikmat dari Roh Kudus ya. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita perhatikan, mari semua perhatikan anak kelas 3, 4, 5, 6. Buka Alkitabmu yang Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22 tadi. Kita melihat pada ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua ya, pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru ya. Demikian beraninya Petrus dan Yohanes menyatakan kepada tua-tua ya, pada orang-orang tua di tempat itu, bahwa mereka mengatakan saya menyembuhkan orang ini atas nama atau atas kuasa dari Yesus Kristus ya. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes dipenuhi oleh hikmat Allah, dipenuhi oleh hikmat Yesus, dipenuhi oleh hikmat Roh Kudus ya, dipenuhi oleh hikmat yang kata-kata hikmat adalah pengetahuan yang baik ya, perbuatan yang baik, sikap yang baik, tindakan yang baik, pemikiran yang baik ya, segala hal yang dilakukan yang baik-baik saja itu maksudnya adalah hikmat yang diberikan oleh Allah ya. Jadi Petrus dan Yohanes berani sekali mengatakan itu karena mereka dipenuhi oleh hikmat dari Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri mereka karena mereka sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya.
Mereka sudah berkomitmen untuk memberitakan Injil ya. Apapun keadaannya, apapun kondisinya. Karena mereka pikir orang yang berusia 40 tahunan umurnya ini perlu disembuhkan ya. Mereka meminta hikmat dari Tuhan, meminta hikmat dari Roh Kudus. Akhirnya Petrus dan Yohanes menyembuhkan. Walaupun sebetulnya pada hari yang tidak boleh dilakukan, pada kebiasaan atau kebudayaan atau adat suku dan juga kebiasaan bangsa itu, bangsa Yahudi masa itu ya, tidak boleh dilakukan ya. Tetapi karena memang orang ini butuh pertolongan dan orang ini harus ditolong, Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang ini. Lalu ketika disembuhkan, marahlah orang-orang di sekitarnya, tua-tua di sekitarnya ya. Mereka menghakimi, mengadili Petrus dan Yohanes, tetapi penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan tadi, Petrus dan Yohanes berani menyatakan bahwa mereka menyembuhkan orang ini atas nama Tuhan Yesus, atas nama kuasa Tuhan Yesus, sehingga orang ini menjadi sembuh ya. Jadi anak-anakku kalau di rumah suatu waktu juga mengalami pertanyaan atau mengalami sesuatu hal yang memang membutuhkan kekuatan dari Tuhan, andalkanlah Tuhan ya. Lalu mintalah kepada Tuhan, Tuhan tolong beri saya hikmat ya, tolong beri saya kekuatan, kemampuan, kepintaran, juga pola pikir ya, lalu tindakan yang dari Tuhan, supaya saya sungguh-sungguh dapat melakukan yang baik dan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Demikian anak-anakku ya, firman Tuhan kita pagi ini. Mari kita mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita ya, supaya kita dapat membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh diberikan hikmat dari Roh Kudus ya. Terima kasih anak-anakku atas kesetiaan kalian di dalam mengikuti ibadah online Jumat pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu tentang Petrus dan Yohanes yang berani menyatakan imannya ketika mereka menyembuhkan orang yang perlu disembuhkan. Lalu ketika mereka disidang, mereka berani menyatakan imannya bahwa mereka tidak takut dihakimi, mereka tidak takut dihukum, tetapi mereka berani mengatakan bahwa atas nama Yesuslah mereka menyembuhkan orang ini. Walaupun pada saat itu tidak diperbolehkan dalam kebiasaan Yahudi, tetapi Petrus dan Yohanes sangat berani sehingga mereka menyatakan imannya dan mereka dilindungi oleh Tuhan dan mereka diselamatkan oleh Tuhan sehingga mereka tidak mengalami hal apapun yang membuat duka cita mereka. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami juga demikian seperti Petrus dan Yohanes, supaya kami dapat juga diberikan hikmat oleh Roh Kudus di dalam melakukan dan juga memutuskan sesuatu hal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin.